itu malaria? Penyakit malaria yang dikenal sebagai ancient disease yaitu penyakit kuno yang dapat menular dan masih bertahan sampai saat ini. Penyakit malaria ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles yang mengandung Plasmodium dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit malaria dianggap sebagai penyakit yang biasa dan bisa disembuhkan, namun secara langsung, malaria dapat menyebabkan anemia dan menurunkan produktivitas kerja. Pada tahun 2015, World Malaria Report menyatakan bahwa ada 214 juta kasus positif malaria yang 88% berasal dari Afrika dengan 438.000 kematian. WHO 2015. World Health Organization atau WHO telah menetapkan Global Technical Strategy for Malaria 2016 sampai 2030, yaitu strategi pencegahan dan pengobatan untuk mencapai target, dan menetapkan data insiden malaria per tahun, Annual Malaria Incident atau AMI, sebagai salah satu indikator yang dapat digunakan untuk evaluasi. WHO 2016. Daerah dengan kasus malaria tinggi dilaporkan berasal dari kawasan timur Indonesia, yaitu diantaranya Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Selain daerah kawasan timur Indonesia, beberapa daerah kawasan Indonesia lainnya dilaporkan juga masih memiliki kasus malaria yang tinggi, yaitu diantaranya Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Lampung, dan Sulawesi Tengah. Penyebab dari penyakit malaria, salah satu faktornya adalah tingkat pendidikan yang rendah, yang mana menjadi penyebab kurangnya pengetahuan, sehingga pemahaman terhadap pemberantasan malaria juga kurang. Kondisi ini menyebabkan buruknya tindakan masyarakat dalam pemberantasan malaria ataupun tindakan preventif atau pencegahan penyakit. Pengetahuan dan persepsi yang kurang baik tentang malaria menyebabkan perilaku yang salah dalam upaya pencegahan penularan malaria. Diagnosa malaria. Penanganan dimulai dengan diagnosa malaria melalui pemeriksaan fisik dan tes diagnostik cepat atau RDT Rapid Diagnostic Test. RDT ini dilakukan untuk mendeteksi keberadaan dan jenis parasit yang ada di tubuh sehingga menyebabkan malaria. Hasil dari RDT ini juga sangat penting menentukan jenis pengobatan anti malaria yang akan diberikan kepada penderita. Selain RDT, terdapat pula pemeriksaan. Ini terdiri dari dua jenis, yaitu pemeriksaan tetes tipis hapusan darah dan pemeriksaan tetes tebal hapusan darah. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan malaria, di mana pencegahan malaria ini dapat kita atasi dengan cara yang pertama menggunakan obat nyamuk. Obat nyamuk ini bisa menggunakan obat nyamuk dibakar ataupun obat nyamuk cairan. Yang kedua adalah menggunakan kelambu pada tempat tidur ataupun saat tidur. Yang ketiga adalah menggunakan kawat pada ventilasi rumah, menjaga kebersihan, lalu mengaliri air yang tergenang, lalu menjaga kebersihan rumah, baik itu air ataupun dapur dan lain-lainnya yang mungkin dihinggapi oleh nyamuk. Lalu kita dapat mengurangi aktivitas pada malam hari seperti keluar pada malam hari ataupun mandi pada malam hari. Nah, upaya ini digunakan untuk mencegah penularan malaria yang mengacu pada pedoman manajemen pencegahan malaria. Nah, antara lainnya itu bisa pengobatan pada penderita yang terkena malaria, lalu kita juga dapat menggunakan kelambu yang berinsektisida dan obat nyamuk bakar ataupun semprot di masyarakat. Manajemen perilaku vektor meliputi bionomik, bioekologi, kepadatan vektor, perindukan vektor, dan perilaku vektor yang berperan penting dalam menentukan aplikasi penggunaan kelambu di masyarakat atau dalam melakukan penyemprotan indoor residual spraying atau IRS. Membersihkan lingkungan seperti mengurangi air genangan dengan cara menimbun dengan tanah pada bekas lubang galian yang membantu mengurangi tempat perindukan nyamuk, membersihkan semak-semak, dan mengurangi tempat beristirahatnya nyamuk. Pengobatan malaria. Pengobatan malaria dilakukan dengan memberi obat anti malaria untuk menyembuh parasit. Jenis dan jangka waktu pemberian obat tergantung pada jenis parasit yang menyerang, tingkat keparahan gejala, dan kondisi pasien. Untuk menangani malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum, Organisasi Kesehatan Dunia WHO membuat suatu regimen kombinasi obat yang disebut dengan artemisinin based combination therapeutic ACT. Kombinasi obat tersebut adalah A. Artemether dan lumenfantrine, B. Artesunate dan amodiquine, C. Dihydroartemisinin dan piperacillin, D. Artesunate, sulfadosin, dan pyrimethamine.
Selanjutnya, obat ini diberikan setidaknya selama 3 hari pada penderita dewasa dan anak-anak. Sementara untuk ibu hamil di trimester pertama, obat yang diberikan adalah Pilkina ditambah Sindamsin selama 7 hari. Untuk penanganan malaria karena infeksi Plasmodium vivax dapat diberikan kombinasi obat ACT atau artemisinin base combination therapist atau obat klorokin. Selain itu, guna mencegah kekambuhan malaria jenis ini, dokter dapat menambahkan obat Primakin. Untuk malaria yang parah, pasien akan dirawat di rumah sakit dan diberikan obat melalui suntikan setidaknya dalam 24 jam pertama. Selanjutnya, obat dapat diganti menjadi tablet.